Kita mulai pelajaran kita hari ini. Silakan tekan tombol like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Sejarah Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi liberal dimulai dari tahun 1949 sampai 1959, jadi kurang lebih 10 tahun. Yang pertama adalah Gunting Sarifuddin. Jadi kabinet Sarifuddin mengeluarkan kebijakan pemotongan nilai uang atau sharing yang diambil Menteri Keuangan Sarifuddin Prawira Negara agar ekonomi Indonesia dapat terkendali. Maka karena terlalu banyak peredaran mata uang, maka mereka mengeluarkan kebijakan semua uang yang bernilai di atas 250 itu dipotong. Bukan berarti dipotong disobek, tapi ditukar dengan nilai setengahnya atau 50%. Tujuannya menanggulangi defisit anggaran sebesar 5,1 miliar. Dengan kebijakan ini jumlah uang yang beredar bisa berkurang. Yang kedua, gerakan Banteng. Gerakan Banteng adalah sistem ekonomi yang bertujuan mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Sistem ini dicanangkan oleh Menteri Perdagangan Sumitro Joyo Hadikusumo, ayah dari Prabowo Subianto. Gerakan Banteng diwujudkan dengan menumbuhkan pengusaha Indonesia lewat kredit. Sayangnya program ini gagal karena pengusaha tak mampu bersaing. Kegagalan ini justru menambah defisit anggaran dari 1,7 miliar pada tahun 1951 menjadi 3 miliar pada tahun 1952. Selanjutnya adalah nasionalisme di Java Bank. Nasionalisme di Java Bank ini pada tahun 1951 pemerintah menasionalisasi bank menjadi Bank Indonesia. Jadi bank milik Belanda ini dijadiin sepenuhnya Bank milik Indonesia untuk menaikkan pendapatan dan menurunkan biaya ekspor dan menghemat secara gratis. Sebab sebelumnya operasional di Java Bank ini masih membutuhkan persetujuan dari Belanda. Dengan nasionalisasi bank milik Belanda, pemerintah lebih leluasa dalam menjalankan kebijakan ekonomi dan moneter. Selanjutnya adalah sistem ekonomi Alibaba. Sistem ekonomi Alibaba diprakarsai oleh Menteri Perekonomian Kabinet Ali dan Ishak Cokro Hadi Suryo. Program ini diberi nama Alibaba karena melibatkan pengusaha pribumi bernama Ali dan pengusaha keturunan Tionghoa bernama Baba. Lewat program ini, pengusaha keturunan Tionghoa diwajibkan melatih tenaga pribumi. Sebagai imbalan, para pengusaha keturunan Tionghoa akan mendapat bantuan kredit dan lisensi dari pemerintah. Sayangnya program ini tidak berjalan sesuai dengan harapan. Selanjutnya adalah persaingan finalisasi ekonomi. Persaingan finalisasi ekonomi, utang kepada Belanda seperti yang disepakati lewat Konferensi Meja Bundar atau KMB memberatkan Indonesia. Untuk itu pada 7 Januari 1956 Indonesia memutuskan langkah finansial ekonomi FINEK yang isinya persetujuan hasil Konferensi Meja Bundar dibatalkan. Indonesia keluar dari Uni Indonesia Belanda yang akibatnya banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya. Di sisi lain, pengusaha pribumi belum mampu mengambil alih perusahaan-perusahaan tersebut. Rencana pembangunan 5 tahun. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) merancang rencana pembangunan 5 tahun atau RPLT dengan tujuan pembangunan dapat berjalan sesuai kerangka yang disepakati.
Sebab saat itu kabinet pemerintahan kerap berganti, akibatnya pembangunan berjalan tersendat karena disibukkan persaingan politik. RPLT disetujui DPR pada tanggal 11 November 1958. Pembiayaan kurang lebih 12 miliar, rencananya akan digunakan untuk pembangunan selama 5 tahun dari tahun 1956 sampai 1961. Namun RPLT tak berjalan karena depresi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat. Perekonomian dalam negeri terkena imbasnya, ekspor lesu dan pendapatan negara merosot. Selain itu, gejolak politik membuat pembangunan tak bisa berjalan. Musyawarah Nasional Pembangunan atau MUNEP. Di masa Kabinet Juanda terjadi kesenjangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Masalah ini diatasi dengan diadakannya Musyawarah Nasional Pembangunan atau MUNEP. MUNEP mengubah rencana pembangunan yang sudah ditetapkan agar lebih sesuai dengan kebutuhan. Kendati demikian, tetap saja MUNEP tak mampu menyelesaikan masalah. Ini karena pemberontakan politik PRRI dan Protesta, kemudian kesulitan pemerintah dalam menentukan skala prioritas. Minum sirup dengan selasih. Cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.